Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Putri Lestari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh persepsi harga, citra merek, dan promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan kopi kapal api di lingkungan masyarakat. Baik, kita simak saja penjelasan berikut ini. Di era globalisasi dan seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Akibatnya, perusahaan berusaha untuk memahami kebutuhan pembeli, untuk mendapatkan tempat di hati para pembeli. Perkembangan teknologi ini membawa dampak bagi masyarakat. Masyarakat dituntut untuk menjadi aktif untuk mendapatkan suatu produk. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya kopi mix atau kopi yang dicampur dengan gula dalam bentuk satu saset. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan keunggulan dan kualitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pembeli. Selain itu, salah satu strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan yang tinggi di dunia bisnis saat ini adalah dengan menjaga kesetiaan atau loyalitas pelanggannya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memerlukan loyalitas pelanggannya. Yang pertama, pelanggan yang ada lebih perspektif, yang artinya pelanggan loyal akan memberikan keuntungan besar kepada perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih susah dibanding dengan menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya juga dalam urusan lainnya. Yang keempat, biaya operasi perusahaan akan menjadi efisien jika memiliki banyak pelanggan yang loyal. Yang kelima, perusahaan dapat mengurangkan biaya dikarenakan pelanggan lama telah mempunyai banyak pengalaman positif kepada perusahaan sehingga dia bisa menceritakan hal-hal yang baik untuk produk tersebut. Yang keenam, pelanggan loyal akan selalu membela perusahaan, bahkan berusaha untuk menarik dan memberi masukan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mau memakai produk yang diceritakannya. Kopi kapal api merupakan produk kopi bubuk yang diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang didirikan pada tahun 1927. Seiring usianya yang saat ini telah mencapai 90-an, perusahaan kopi kapal api ini telah menjadi minuman kopi instan yang telah banyak dikenal oleh konsumen dengan meraih kesuksesan pangsa pasar kopi Indonesia. Sehingga slogan dari kopi kapal api tersebut sangat melekat dalam pikiran konsumen, yaitu jelas lebih nikmat, membuat konsumen masih percaya dan loyal terhadap kualitas kopi dari kapal api tersebut. Dari pengalaman pasar penjualan kopi kapal api Indonesia, kopi kapal api ini memperhatikan pengaruh harga, citra kepribadian merek, dan promosi yang dibuat kopi kapal api. Akhirnya timbul sebuah pengetahuan yang dimiliki konsumen. Sehingga dengan pengetahuan itu konsumen dapat bisa memberikan nilai yang baik untuk membeli kopi kapal api tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan guna mendapatkan loyalitas konsumen dari produk tersebut adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Kualitas pelayanan tersebut terdiri mulai dari harga, mempertahankan citra merek, dan memperlancar promosi. Hal ini semata-mata bertujuan untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen tersebut. Harga merupakan bauran pemasaran yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Harga merupakan salah satu variabel pemasaran yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan, karena harga akan langsung mempengaruhi besarnya volume penjualan dan laba yang dicapai oleh perusahaan.
Menurut August Ferdinand, harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Dalam peranannya, harga berperan penting bagi perekonomian, bagi konsumen, dan bagi perusahaan. Bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya. Sebagai alokasi sumber daya, harga menentukan apa yang akan diproduksi dalam arti penawaran dan siapa yang akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Bagi konsumen, dalam penjualan retail ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga yang menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk. Dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai value, fitur produk, dan kualitas produk. Bagi perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya, produk distribusi dan promosi yang membutuhkan penggaluran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Harga produk adalah determinan utama bagi permintaan pasar atas produk yang bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar dalam perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Perusahaan mendapatkan penghasilan melalui harga yang ditetapkan. Yang pertama, tujuan yang berorientasi pada laba. Dalam prakteknya, harga ditentukan oleh penjual dan pembeli. Semakin besar daya beli konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, penjual memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, tujuan yang berorientasi pada volume. Untuk tujuan ini, perusahaan menetapkan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume, penjualan, atau pangsa pasar tersebut. Ketiga, tujuan yang berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tertinggi untuk membantu atau mempertahankan citra. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra tertentu. Yang keempat, ada tujuan stabilisasi harga dalam pasar yang terdiri dari konsumen yang sangat peka terhadap harga. Maka para pesaing akan menurunkan harga. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuk tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu. Faktor lain yang juga berperan yakni citra merek atau brand image. Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Komponen citra merek atau brand image terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, citra pembuat, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membantu suatu barang atau jasa. Yang kedua, citra pemakai, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.
Yang ketiga, ada citra produk, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Pengertian promosi. Menurut Kotler, promosi adalah proses komunikasi suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sekarang dan yang akan datang serta masyarakat. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Tujuan promosi yang pertama, menginformasikan. Sebagai tujuan utama dari kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah menginformasikan seluruh aspek-aspek dan kepentingan perusahaan yang berhubungan dengan konsumen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk dapat diketahui secara jelas. Yang kedua, mempengaruhi dan membujuk pelanggan sasaran. Sebagai alternatif kedua dari tujuan promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah mempengaruhi dan membujuk pelanggan atau konsumen sasaran agar mau membeli atau mengalihkan pembelian terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. 3. Mengingatkan. Sebagai alternatif terakhir dari tujuan promosi yang akan dilakukan perusahaan adalah mengingatkan kembali konsumen sasaran yang selama ini dimiliki atas keberadaan perusahaan dan merek-merek produk yang dihasilkan, yang tetap setia dan konsisten untuk melayani konsumennya dimanapun mereka berada. Loyalitas konsumen. Loyalitas adalah pilihan yang dilakukan konsumen untuk membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain dalam kategori produk. Loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di mana yang akan datang. Meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilakunya. Ciri-ciri konsumen yang loyal. Yang pertama, memiliki komitmen pada merek tersebut. Yang kedua, berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan merek lain. Yang ketiga, merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Yang keempat, dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut tidak melakukan pertimbangan. Yang kelima, selain mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut, juga selalu mengikuti perkembangannya. Yang keenam, dapat menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan selalu mengembangkan hubungan dengan merek tersebut. Loyalitas pelanggan bisa muncul karena adanya kepuasan pelanggan sebagai akibat dari layanan yang berkualitas dalam memenuhi harapan pelanggan, sehingga tidak beralih ke produk lain. Mempertahankan konsumen sendiri merupakan bagian penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan, bukanlah merupakan hal yang mudah. Karena perusahaan harus melihat semua dimensi bisnis dan menentukan bagaimana sebaiknya menciptakan nilai bagi konsumennya. Dengan menciptakan nilai bagi konsumennya, akan membangun loyalitas konsumen dan mempertahankannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.